Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Wereda Sanudin dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-9 bab 5 sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum merupakan unsur objektif dari TP karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam UU tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negeri Belanda dalam Arrest Hoogstraat tanggal 20 Februari 1933 di kota Hulzen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan Mari pada bulan Januari 1966 dengan kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai TP dalam UU dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan UU. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU tertulis. 2. Melawan hukum material. Bukan hanya berdasarkan UU tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan UU dan aturan hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan UU hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Kesimpulan, sifat ini melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Menurut sifat melawan hukum formil, alasan pembenar hanya dapat diambil berdasarkan hukum tertulis. Menurut sifat melawan hukum material, ada alasan yang pembenar dapat diambil dari hukum tidak tertulis. Ajaran melawan hukum formil sudah dianut lagi sejak tahun 1963. Yang kelima, yang menentukan adanya alasan pembenar di luar UU adalah hakim apabila terjadinya pertentangan antara hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tersebut harus dipandang adil dan benar oleh seluruh masyarakat. Rasa keadilan itu harus bersifat umum. Sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3 dalam fungsi negatif. Mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar UU untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya berdasarkan perbuatan yang memenuhi rumusan UU. Dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai TP walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam UU. Ini mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga, sehingga sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material. Dalam fungsi yang negatif, contohnya arrest dokter hewan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.